Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi. Kali ini di Dr. Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai satu tema, yaitu tentang hiperemesis gravidarum ya, bersama dengan dua orang narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa dulu ada Dr. Else Gempitasari. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terus kemudian kita sapa juga untuk narasumber kita yang kedua ada Dr. Wenti Arbayeni. Selamat pagi, Dokter. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita suasananya awal masuk kerja lagi nih ya kan? Iya. Setelah libur hari raya. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan satu tema hari ini mengenai hiperemesis gravidarum. Nah, sebelum masuk ke slides mungkin pertanyaannya, ini kan bahasa Inggris terus bahasa medis juga nih. Dijelaskan dulu ke pemirsa deh, apa sih artinya ini gitu loh. Oke. Jadi kalau kita bicara hiperemesis gravidarum, dia dari kata hiper, emesis sama gravidarum. Kalau satu-satu kita pisahkan, emesis itu mungkin yang paling familiar itu morning sickness. Oh, morning sickness. Mual muntah ya. pada ibu hamil ya, biasanya di trimester pertama, di awal kehamilan. Berarti kalau ada kata-kata hiper, berarti mual muntah yang berlebihan. Kalau gravidarum itu adalah kehamilan. Jadi mual muntah yang berlebihan di masa kehamilan, terutama di trimester awal. Oke, baik. Nah, itu dia untuk awal pembukanya, yaitu mengenai mual muntah ataupun juga morning sickness pada ibu hamil. Nah, kalau itu langsung aja kita dengerin untuk dan juga kita lihat slides yang akan dijelaskan sama dokter. Siapa dulu nih? Dokter Wenti dulu, boleh silakan. Oke. Hiperemesis gravidarum ya. Jadi memang bahasanya agak kurang familiar ya. Betul. Yang lebih familiar adalah morning sickness ya. Oke, jadi kalau berdasarkan epidemiologi memang rata-rata pasti ibu hamil itu mengalami yang namanya mual dan muntah. Tapi apakah semua mual dan muntah itu dikatakan hiperemesis gravidarum? Belum tentu ya. Jadi kalau berdasarkan epidemiologi ibu hamil itu mengalami muntah sekitar 28 sampai 52% ya prevalensinya. Kemudian untuk yang mengalami mual 27 sampai 30%. Dan untuk yang mengalami hiperemesis gravidarum atau kita singkat biasanya dengan namanya HEG ya. HEG ya. Benar sekali. HEG itu sekitar 0,3 sampai 3%. Itu terjadi pada ibu hamil ya. Nah, sekitar 50 sampai 90% perempuan hamil pasti mengalami yang tadi mual dan muntah ya. Keluhan ini biasanya disertai dengan hipersalivasi atau banyaknya keluar air ludah atau air liur yang berlebihan, kemudian sakit kepala, perut kembung, rasa lemah di badan yang biasanya sering dinamai tadi morning sickness ya. Oke, epidemiologinya di dalam penelitian si Pak Mahmud nih 2012 dinyatakan bahwa hiperemesis gravidarum terjadi pada 59.000 wanita hamil di Amerika Serikat ya, dengan angka insidensi sebesar 0,5%. Di Cina sendiri, wanita hamil yang memiliki gejala mual dan muntah yang berat atau biasa kita singkat dengan HEG tadi mencapai 10,8%. Nah, mual muntah sendiri terjadi pada 60-80% primi gravida. Artinya pada kehamilan awal itu terjadi hampir sampai 80% ibu hamil mengalaminya ya. Kemudian untuk multigravida yang sudah kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya itu mengalami 40-60% ya. Nah, di Malaysia sendiri ditemukan bahwa prevalensi wanita yang mengalami HEG adalah 3,9%. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ada sekitar 1-3% dari seluruh kehamilan ya. Nah, di Swedia ada 0,3, California 0,5, Pakistan 2,2 ya. Jadi kalau kita simpulkan dari insidensi tadi perbandingannya sekitar 4/1000 kehamilan itu mengalami HEG. Ini HEG ya, beda dengan mual dan muntah karena HEG itu merupakan dampak yang parahnya dari mual dan muntah ya. Oke, jadi kita simpulkan nih apa sebenarnya itu HEG atau hiperemesis gravidarum tadi ya. Jadi muntah yang terjadi pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 20 minggu. Nanti ada nih penyebabnya, kenapa biasanya terjadi pada awal kehamilan, kenapa nggak di ujung-ujung saja dok gitu. Nanti kita jelaskan ya.
Kemudian mual dan muntahnya berlebihan sehingga pekerjaan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari ataupun keadaan umum menjadi terganggu atau memburuk akhirnya. Nah, biasanya pada wanita hamil trimester 1 dengan lebih dari 8 sampai 10 kali per 24 jam dia akan mengalami muntah, mual dan muntah yang mengganggu keadaan umum atau aktivitas sehari-hari ya. Jadi perlu digarisbawahi yang berlebihan, mual dan muntah yang berlebihan bisa 8 sampai 10 kali per hari dan mengganggu aktivitas. Oke, jadi etiologinya atau penyebabnya itu sebenarnya multifaktorial ya. Penyebab yang paling erat atau yang paling sering berhubungan itu adalah dengan peningkatan kadar hormon HCG. Hormon HCG ini biasanya memang di ibu hamil ya. Peningkatannya di awal kehamilan. Nah, jadi penyebab pasti mual dan muntah yang dirasakan ibu hamil itu sebenarnya kalau penyebab utama belum jelas, tapi erat dikaitkan dengan si hormon HCG tadi ya. Nah, jadi peningkatan kadar human chorionic gonadotropin atau HCG itu akan menginduksi si ovarium untuk memproduksi hormon estrogen yang dapat merangsang mual dan muntah ya. Kemudian perempuan dengan kehamilan ganda atau molahidatidosa itu memiliki kadar HCG lebih tinggi daripada ibu-ibu hamil biasanya, maka otomatis keluhan mual dan muntahnya akan lebih berat. Oke, itu yang kalau kehamilan ganda ya. Benar, kehamilan ganda atau si molahidatidosa atau kehamilan anggur ya. Kemudian progesteron juga menyebabkan mual dan muntah dengan cara menghambat motilitas lambung dan irama kontraksi otot-otot polos lambung. Jadi banyak pengaruhnya nih, ada yang pengaruhnya ke lambung, ada yang pengaruhnya ke rangsangan muntah tadi ya. Oke. Ini bahaya nggak sih dok? Iya, dia kalau HEG nanti ada derajat-derajatnya ya Mas, nanti kita jelaskan. Nah, derajat yang ketiga atau kedua, ketiga itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa mengancam jiwa si ibunya apabila terjadi dehidrasi berat. Oh gitu, oke baik. Oke, jadi kita bahas nih HCG itu apa ya. Jadi HCG itu dihasilkan oleh si cystofibroblas ya. Ditemukan dalam plasma wanita pada kehamilan 7 sampai 9. Nah, dia akan melonjak pada minggu ke-8 dan ke-10. Makanya pada trimester 1, keadaan mual dan muntahnya akan lebih berat dan biasanya akan mulai mereda pada minggu 16 sampai ke-20. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk minggu 21 ke atas juga masih bisa merasakan gejala mual dan muntah. Karena balik lagi ya, hormon itu masing-masing tubuh kita itu memiliki kondisi yang berbeda, spesial masing-masing ya. Jadi bisa kita patok rata seperti itu, tapi ada case-case khusus bisa yang lainnya ya. Jadi peningkatan HCG tadi, peningkatan HCG dan progesteron pada ibu hamil itu akan meningkatkan otot polos pada sistem gastrointestinal. Jadi mengalami relaksasi. Otomatis kalau dia relaksasi apa yang terjadi? Penurunan motilitas lambung tadi ya, sehingga pengosongan lambung melambat. Maka tercetuslah skema mual dan muntah. Kemudian ternyata faktor psikologis, stres juga mempengaruhi kondisi untuk mual dan muntah yang lebih parah ya. Jadi stres tadi bisa meningkatkan kadar kortisol dan hormon adrenokortikotropik. Nah, apa yang terjadi nantinya? Yang terjadi nantinya adalah memperkecil kontraksi otot empedu, menyempitkan pembuluh darah perifer ya, kemudian meluaskan pembuluh darah koroner dan meningkatkan tekanan darah arterial dan menambah volume darah ke jantung. Sehingga meningkatkan hormon HCG tadi. HCG-nya sudah naik kan waktu ibu hamil. Betul. Nah, tambah stres, nambah naik lagi. Jadi otomatis apa yang terjadi mual muntahnya lebih parah lagi. Betul. Nah, kalau tadi ada kaitannya dengan ibu hamil nih, itu berdampak sama janinnya sendiri nggak sih kalau kita terlalu kalau ibu hamilnya terlalu berlebihan mual muntahnya dok? Jadi pasti akan berdampak dengan janinnya ya. Apa yang terjadi? Bisa makanannya, nutrisinya. Kalau ibu hamil kurang nutrisinya, apakah yang terjadi dengan bayinya? Tentu bayinya juga akan beresiko untuk kekurangan nutrisi. Kemudian perkembangan bayinya juga akan ibu stres saja, ibu hamil yang stres saja itu akan mempengaruhi emosi dan psikologis anaknya nanti ketika lahir. Makanya untuk menyiapkan anak yang sehat, anak yang cerdas itu dari ibu hamilnya dulu. Oke, nah kalau muntahnya berlebihan juga nih dok, yang terlalu berlebihan juga apakah akan menyebabkan keguguran juga nggak sih dok? Kalau keguguran sih belum ada yang
langsung maksudnya ya dari mual muntah jadi keguguran enggak. Oh, Cuman gitu. mungkin dari yang tubuhnya yang tidak kuat, tubuhnya yang lemah, itu bisa memicu terjadinya banyak faktor ya. Dia jadi stres, akhirnya terjatuh, kemudian misalnya dia tidak mau makan dan minum, akhirnya dehidrasi, bahkan bukan si anaknya saja yang terancam, ibunya juga bisa terancam. Oke gitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita akan jeda iklan dulu ya dokter ya. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Gito TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.